Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita bersama-sama belajar dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk kesempatan hari ini. Bapa, kami merendahkan hati kami mengucap syukur untuk dalam acara Santapan Rohani ini Bapa, dengan pimpinan-Mu dari awal pertengahan dan sampai pada akhirnya, Roh-Mu yang terus berbicara dan berkata-kata kepada setiap orang yang telah mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari pada saat ini kita akan belajar dengan kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Allah mengenal hati manusia. Ya. Allah mengenal hati manusia. Mengapa Allah mengenal hati manusia? Ada apa dengan hati? Bapak Ibu Saudara, hati manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi sebuah sentral segala keputusan, pertimbangan, tindakan, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh manusia itu ditentukan oleh hati. Nah, oleh sebab itu Allah sangat mengenal hati manusia. Ayat ini Bapak Ibu Saudara disampaikan oleh seorang rasul yang bernama Petrus, yaitu ketika sidang di Yerusalem, di mana para rasul-rasul dan para penatua-penatua, para tua-tua jemaat berkumpul di Yerusalem untuk membicarakan perkembangan serta pertumbuhan daripada kehidupan orang percaya. Nah, Rasul Petrus menyampaikan pesan ini Bapak Ibu Saudara adalah hasil dari pelayanan ketika dia berjumpa dengan seorang yang bernama Cornelius. Cornelius itu adalah orang dari Roma. Dia salah satu daripada pasukan Italia, yaitu tentara Roma. Dia bukan orang yang terhitung dari bangsa Israel, dia itu terhitung orang kafir. Tetapi Cornelius ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dia berhasil membangun komunitas isi rumah tangganya. Bahkan bawahannya semua dijadikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Diajar, dididik sedemikian rupa untuk bagaimana menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan itu Bapak Ibu Saudara diperkenan oleh Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dengan cara itulah Allah melawat umatnya. Ketika Cornelius mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, Cornelius menerima Roh Kudus yang sama, persis seperti apa yang dialami oleh rasul-rasul ketika mereka berdoa di loteng Yerusalem. Kalau saudara bisa membaca di dalam
Kisah Para Rasul pasal 10. Di sana dikatakan bahwa sementara Petrus berbicara, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan orang-orang yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Ternyata Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang notabene-nya di luar daripada bangsa Israel. Nah, berdasarkan ayat itulah Bapak Ibu Saudara, Petrus mengambil satu kesimpulan bahwa Allah mengenal hati manusia. Allah mengenal hati manusia yang telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Nah, pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, mari kita belajar menjadi orang yang fokus dengan firman Tuhan, belajar mendengar dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan kebenaran itu, sementara firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus melawat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara menerima karunia Roh Kudus yang sama seperti yang dialami oleh Cornelius. Sama seperti gereja mula-mula bertumbuh karena ada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dari waktu ke waktu. Dan pekerjaan Roh Kudus itu akan terus bekerja dan bekerja di dalam jemaat Tuhan sampai hari ini dan seterusnya. Dan pekerjaan Roh Kudus tidak akan pernah berakhir Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara orang-orang yang dikenal oleh Allah, bukan hanya melihat tampangnya, bukan melihat karena saudara gagah, ganteng, hebat, luar biasa, tidak. Tetapi karena Allah melihat hati. Allah melihat hati. Hati itu yang dipandang oleh Allah. Sama seperti Daud. Peristiwa Saul. Saudara, ketika Saul ditolak oleh Allah untuk menjadi raja di Israel, Allah akan memilih seorang raja yang sesuai dengan hati Allah. Dan ditemukan, yaitu Daud. Alkitab mengatakan Daud itu masih remaja, masih remaja, masih pipinya kemerah-merahan, Oliab gagah besar, kakak-kakaknya besar-besar gagah-gagah, mereka sudah terlatih dalam perang, menjadi panglima-panglima perangnya Saul. Tetapi itu tidak dipilih oleh Allah, karena Allah itu melihat hati. Manusia hanya memandang sekilas pandang apa yang dapat dilihat, tetapi Allah melihat hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pastikan bahwa hati Bapak Ibu Saudara, hati kita semua dikenal oleh Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami merendahkan hati kami Bapa di surga, kami mengucap syukur. Izinkan kami memiliki hati yang dikenal oleh Allah. Hati kami yang sudah dikuduskan, oleh darah Kristus, yang telah mati di atas kayu salib gunung Golgota, yang telah mencurahkan kuasa Roh-Nya yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan, tolonglah kami. Pastikanlah kami Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang dikenal oleh Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami. Haleluya.